kalau nggak sesuatu yang buruk ya sesuatu yang baik. Nah kebetulan ini kita ambil yang baiknya, yaitu fenomenalnya. Nah kenapa sih fenomenal? Yang pertama, kalau dibandingin kita nggak ngomong antara desktop dan tidak ngomong desktop dengan large format dulu ya. Dari metode ini istilahnya sama-sama large format. Mesin ini kalau dibandingkan DTG ya sangat jauh, dimana kecepatannya ini super banget. Jadi DTG walaupun large format ataupun desktop dia kecepatannya tetap nggak bisa ngejar. Tapi kalau di DTF jelas banget. Kalau kita ngomong large format itu keren banget. Kita ngomong per jam itu kita bisa sampai 12 meter lari. 12 meter lari ya? 12 meter lari. 12 meter lari itu kalau di A3 jadi 1 meter itu 5 A3. 5 A3. Berarti bisa 60 A3. 60 A3 per berarti jam. bisa 1 menit 1 A3. 1 menit 1 A3. Ya, itu kita ngomong dengan tentunya beda pas, beda quality, beda resolusi juga akan pengaruh di kecepatan. Nah itu tadi kita ngomong standar yang paling rendah, di mana itu kan kita bisa mencapai 12 meter per jam. Nah 12 meter per jam itu 1 meter lari itu 5 A3. Kita ngomong meter lari karena lebar bahan itu 60 cm. 60 cm ya? Ya, jadi meter larinya berarti sekitar 1200 cm persegi atau kalau dikalkulasi di A3-nya itu 5 A3 gitu ya. Berarti rata-rata normalnya itu A3 1 menit misalnya ya? 1 menit ya. Itu dengan pasnya bawah gitu. Ya. Nah, terus yang selanjutnya yang fenomenal selanjutnya adalah bicara masalah cost. Kita dalam bisnis pasti ngomong cost itu tentu nomor satu. Karena kita kan berusaha untuk ngambil keuntungan sebanyak mungkin atau kita juga jual ke customer serendah mungkin. Nah, luar biasa, tidak ada yang melawan. Bisa ada yang melawan, itu sablon manual. Nah, sekarang kita ngomong sablon manual dengan catatan kalau satu warna. Nah, kalau bermain full color, berapa warna, dan terus habis itu ada gradasi dan sebagainya, sablon manual nggak mungkin mampu. Nah, yang kedua yang bisa maksudnya juga keunggulan kalau dibanding sablon manual, kita ngomong di sini hitungannya bisa ngomong per sentimeter persegi ataupun 1 A3 itu hitungannya sama. Sama kalau di sablon manual semakin kecil costnya semakin mahal. Kalau di sini mah kalau mau ngomong kecil ya tinggal aja sentimeter perseginya dibagi aja A3 dibagi A3 itu sekitar 600 ya, 600 cm persegi ya. Ya tinggal dibagi aja harganya, ketemulah kira-kira 1 cm persegi itu Rp8 sampai Rp10 maksimal. Ini speknya yang mana di powder? Nah, metodenya itu terdiri dari 3 langkah. 3 langkah ya. Kalau dalam proses pencetakan ya, yang pertama print. Nah, di sini print itu kebetulan ya yang dipakai yang official dari Epson itu adalah i3200 seperti yang tadi kita diskusikan di markasnya Hobby Print ya. Nah, terus habis itu dia biasa terdapat 2 head antara color dan white ya. Masing-masing 4 channel. Tuh. Hari ini head yang paling maksimal ini yang double head. Ya. Nah, terus di print cetak yaitu warna dulu baru putih, kebalikan dengan DTG. Kalau DTG kan putih dulu dan warna selanjutnya. Terus ini ada meja pemanas. Ini untuk ngontrol nanti suhunya berapa supaya apa? Tidak terlalu basah ketika masuk sini. Karena kalau terlalu basah masuk powder, bukan lembab, penggunaan powdernya kan banyak banget. Betul. Itu jadi boros banget kan. Padahal ini diciptakan untuk kita itu ngirit, ditepungin ya. Ini sudah bisa operasi? Bisa jalan? Kalau mau demo bisa nggak? Iya. Nah, di sini ditepungin ya, dan istilahnya kita ngomong tepung ya karena memang bentuknya seperti tepung, tapi aslinya adalah hot melt powder adhesif. Ya. Hot melt itu dia istilahnya adalah meleleh ketika panas, terus habis itu powder bubuk dan adhesif lem. Tuh, nah setelah dibubuk, ini powder ini dia akan menempel pada yang bagian di print dengan catatan kalau filmnya bagus ya. Kalau filmnya jelek biasanya powdernya itu nggak bisa rontok semua, sehingga dicetak itu ada bekas-bekas powder di pinggirannya. Selama filmnya itu bagus nggak masalah, jadi tidak intinya antistatisnya bagus istilahnya gitu ya. Oke, habis itu setelah melewati proses powder ini kebetulan tertutup karena versi yang kecil. Kalau versi yang besar ini terbuka, dia akan masuk ke dalam sini dan di oven melalui sini.
Ya, sebenarnya istilahnya juga kurang tepat kalau oven. Ini pemanggangan juga kurang tepat. Dia dipanaskan supaya powder itu melumer, ya itu. Itu aja mungkin sampai hasilnya maksimal itu. Nah, powder sendiri itu juga menentukan kualitas. Jadi ini mesin ini, semua mesin saya yakin semua sama, ya karena ini hari ini masih semua belum ada yang branded, semua masih produksi dari Cina. Nah, kembali kepada penonton sekalian, itu kalau mau ya kita ngomong kita beli after sale service, itu aja. Yang selanjutnya dimana kalau semuanya kualitas itu semua tergantung dari PET film, tintanya dan powdernya. Jadi kualitas dari sablon ini itu terdiri dari 3 itu. Kalau mesin saya rasa semua standar ya. Ada lembaran yang sudah jadi. Ada lembaran sudah. Ini lembaran saja. Ini sudah di powder Pak? Ya. Oh, belum di powder ya? Iya, udah di powder. Ya, contohin yang gagal sama yang bagus saja. Itu kayaknya yang gagal deh, yang meluntung-meluntung. Oh iya, nah ini bagus nih, ini meleleh. Tapi ini masih kurang sih. Dia masih, harusnya dia tidak ada tekstur pasirnya. Harusnya dia meleleh sempurna. Kalau powdernya bagus. Kalau kepanasan dia mungkin, kalau filmnya juga bagus banget, dia walaupun panas dia nggak ngeluntung ya. Ini korban eksperimen ya. Jadi ini boleh ini bagus nih. Nah ini bagus nih, nggak berpasir. Ini bagus, nggak berpasir. Oh ya, ini yang ada lebihnya. Nah ini kalau ini contoh PET yang jelek, kuning ini, sehingga dia tidak tahan panas banget sehingga hasilnya ngeluntung-ngeluntung. Apa ya ini ngeluntung-ngeluntung, bahasa Indonesianya apa ya? Ngelumut-ngelumut. Bahasa Jambi apa? Bahasa Jambi. Mengkerut ya, mengkulut ya. Mengkerut-kerut itu. Oke. Nah, di sini juga partner saya kenalkan, bos dari Inolite, Mr. Hendra. Nanti ada sesi foto bersama mungkin. Bisa. Pada cinciu. Mudah-mudahan. Iya. Karena di Jambi belum ada. Kebetulan tes dulu aja. Kalau untuk yang lain mungkin banyak printer yang besar-besar. Kita kami itu yang pertama kali ngeluarin yang versi kecil. Itu ya. Jadi tentunya kenapa kami berpikir itu, kalau bisa tidak memakan tempat, kenapa kita harus fungsinya sama, semua tinggal bisa disetting. Ini kalau barang ready Pak? Sold out. Misalnya Baginda beli, ya, itu baru dapat 3 minggu. 3 minggu. Berarti estimasi Desember ya? Ya, Desember ya. Ya. 3 minggu. Kami akan berusaha secepatnya. Contoh kemarin kita janjikan 2 minggu, ternyata seminggu datang. Seminggu sudah datang ya. Jadi dari Cina langsung ya? Dari Cina langsung. Dari Cina langsung ya. Iya. Ini lagi proses mau kirim. Jadi dari Cina, tapi sebelum ke customer kita kasih Google Translate dulu, biar dia bisa ngomong Indonesia. Gitu. Jadi kalau misalkan kami jadi beli, ini satu-satunya di Jambi berarti yang beli di sini tentu. itu? Yang pertama. Pertama di Jambi. Ini adalah Raja Kaos ini. Ya. Sekali lagi enggak usah khawatir, banyak mungkin Dan satunya juga yang hasilnya paling bagus. Paling bagus ya. ya. Kemarin saya sudah sempat dikirimin terus sama Pak Sri. Udah ya? Udah. Nah, dari terbukti lah dari barang kita lah. Iya, kita memang mau dicari kayak gimana pun, ya kan. Orang mau yang hasilnya bagus, ya kan, itu utama. Iya, itu aja. Dan terus kembali kalau misalnya bicara masalah ini bicara masalah hasil ya yang bagus ya, kami pastikan, karena kami juga nggak tinggal diam eksperimen kita terus. Tapi kalau untuk kayak warna dan sebagainya itu semua settingan lah. Settingan semua bisa diatur. Semua bisa diatur ya, repeat software-nya apapun. Kalau untuk after sales-nya yang digaransi apa ya? Nah, sudah garansi semua kecuali print head aja. Umum lah. Ya. Iya, ini kita Print head ya. betul. Print head nggak digaransi, itu aja. Kalau untuk service, tidak usah khawatir, kami selalu berusaha untuk Kalau setelah untuk instalasi awal gimana itu? Apa teknisinya berangkat ke Jambi?
Teknisi di situ, Pak. Jadi berangkat ke Jambi kan? Betul, Ya. pasti. Pasti ya. Iya. Jadi nanti harga mungkin itu belum termasuk ongkos kirim ke Jambi. Kita akan cek mau udara atau laut ya, kembali ke Baginda. Ya, siap. Terus habis itu juga teknisi kita untuk install dan trainingnya free, Iya. tapi transportasi dan akomodasinya Baginda yang nyetir. Gitu aja. Jadi kita memang nggak ngambil keuntungan dari pengiriman. Iya. Jadi Kita nanti kan transparan. di sana di training sampai Ya, kita juga nggak ngambil Training. keuntungan. 3 hari bisa lah mereka di sana. Boleh. Dari biasanya 2 hari udah kelar, Pak. 5 hari. 2 hari. 2 hari. 2 hari udah kelar. 1 hari bonus saya jalan di Jambi nanti boleh kan? Udah main DTG kan? Sudah. Udah nggak perlu belajar sebenarnya.